Itu adalah kesalahan fatal ya di dalam membangun rumah atau merenovasi rumah. Kenapa? Halo, assalamualaikum Sobat Jamu Time, bertemu kembali dengan saya Safa Muhammad. Nah, di sesi video kali ini saya akan berbagi tips atau pengalaman, sharing informasi, satu hal penting yang sering kali dilakukan oleh pembeli rumah pertama sesaat setelah dia melakukan pembayaran rumah KPR ya. Jadi saya sudah mengamati hal ini puluhan tahun ya, barangkali sejak saya tahun 2000-an, tepatnya di tahun 1999, ketika saya pertama kali juga membeli rumah di daerah perumahan di Depok ya. Nah, kebetulan saat itu saya membelinya dengan cara cash, namun tetangga saya sebagian besar itu melakukannya dengan membeli secara KPR ya. Jadi saat itu yang saya perhatikan dari mereka adalah setelah KPR pembayarannya selesai, maksud saya setelah akad kredit dengan bank dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, atau bahkan ada yang sebelum mereka menempatin rumah itu melakukan renovasi rumah secara besar-besaran ya. Ada yang melakukannya misalkan merubah layout rumahnya lagi, ada yang menambah dapurnya biar lebih gede lagi, ada yang bahkan ada yang merubah kusennya ya. Kusennya itu yang misalkan dia bahan kayu dari pengembangnya, kemudian dia merasa tidak cocok atau kurang bagus, dia rubah ganti dengan aluminium ya, dengan aluminium. Alasannya biar kuat, anti karat dan sebagainya. Nah, ada juga yang mereka melakukan membuat kanopi ya, kanopi rumahnya itu biar lebih bagus, lebih indah. Kemudian tamannya diperbaiki ya. Kalau sekedar taman sih nggak masalah, itu tamannya ada dibikin itu ya, yang kayak relief-relief, bahkan bikin kolam dan sebagainya, kolam ikan maksud saya. Nah, mereka melakukannya itu dengan biaya yang tidak sedikit. Bisa jadi ada yang biayanya separuh dari harga rumahnya ya. Misalkan kalau rumahnya waktu itu harganya sekitar 30-40 juta, nah mereka merenovasi habis 15-20 juta ya. Dan saya perhatikan juga waktu itu tetangga saya ada yang melakukannya, merubah total dan membikinnya secara bertingkat, lantai 2 maksud saya. Nah, itu yang sering kali dilakukan oleh pemilik pertama rumah yang dia beli secara KPR, rata-rata seperti itu. Dan pengamatan saya itu masih berlanjut ya. Ketika saya sekitar 5-7 tahun yang lalu hingga sekarang, saya juga jualan rumah ya. Jadi saya itu punya, misalkan saya beli tanah 1000 meter, 500 meter, atau 2000 meter, nah itu saya petak kapling-kapling, saya bangun dan saya jual. Nah, pembeli saya waktu itu memang sebagian besar juga banyak KPR, meskipun saya selalu menyarankan untuk membeli atau mencari pembeli yang cash, atau minimal saya mencari pembeli-pembeli yang beli rumahnya secara KPR syariah ya. Nah, di antara pembeli-pembeli saya, ya rata-rata begitu. Mohon maaf, tabiatnya mirip-mirip dengan pengalaman saya ketika 20 tahun yang lalu, saat saya pertama kali membeli rumah. Tetangga-tetangga saya mirip-mirip tabiatnya ya. Jadi begitu akad selesai di bank, mereka kemudian minta izin saya, Pak, minta izin ya, saya mau merenovasi ini ya, itu yang seperti saya sebutkan tadi gitu loh. Banyak hal yang mereka mau lakukan renovasi. Nah, menurut saya Sobat Jamu Times atau para milenial khususnya ini ya, itu adalah kesalahan fatal ya di dalam
membangun rumah atau merenovasi rumah. Kenapa? Padahal yang pertama, kalau kita lihat, perhatikan tadi kan rumahnya saja belinya secara kredit atau KPR. Yang kedua, orang beli KPR itu belum tentu DP-nya ya, DP-nya itu adalah uang cash dari tabungan dia. Betul loh, ini saya pengalaman sendiri. Artinya memperhatikan customer saya ya. Rata-rata mereka juga DP-nya itu udah ngumpulin setengah mati lah pokoknya ya. Ada yang pinjam temennya, pinjam saudara, atau pinjam di kantor. Bahkan ada yang lebih fatal lagi, mereka pinjam uang DP-nya itu dari kartu kredit, dari gesek kartu kredit, tarik tunai ya, tarik tunai. Nah, bayangin, udah pertama dia harus fokus pada pembayaran KPR-nya, angsuran tiap bulan. Yang kedua, dia harus fokus mengembalikan lagi uangnya, uang DP, uang biaya admin KPR itu ke kreditur ya. Nah, masih harus ditambah lagi fokus membenahi rumah tinggalnya yang barusan dia beli. Nah, jadi itu Sobat Jamu Times ya. Jadi, nah, kejadian-kejadian seperti itu seringkali ya, dan saya menjadikannya sebagai sebuah tindakan yang fatal di dalam mengelola atau mengelola rumah kita gitu loh ya, mengelola rumah pertama tadi itu. Jadi mereka menjadikan rumah itu sebagai sesuatu yang menurut dia idaman lah ya, atau sesuatu yang dibikin nyaman, sehingga apapun dilakukan untuk itu. Nggak peduli mau DP-nya hutang, mau pembayaran rumahnya secara KPR, kemudian dia harus, yang ketiga tadi itu, merenovasinya kembali. Nah, saya pikir itu tidak harus dilakukan jika Anda pingin hidup tenang, pingin rumah juga tidak menjadi beban kehidupan Anda di kemudian hari. Ya. Nah, betul, pengalaman saya waktu tahun 2000-an itu, salah satu tetangga saya yang melakukan renovasi rumah besar-besaran, kemudian dia bermasalah dengan pembayaran angsurannya di bank. Plus ditambah saat itu suaminya kerjanya bermasalah, di PHK. Nah, itulah Sobat Jamu Times ya. Jadi kalau Anda mau beli rumah, apalagi KPR ya udah cukup lah apa yang dari developer, silakan ditempatin dan fokus menikmatin apa yang Anda punya saat itu ya. Kalau rumahnya misalkan belum ada carport, ya udahlah, biarin, carport bisa menyusul. Kalau rumahnya dapurnya masih belum dapur idaman yang bagus gitu ya udahlah, dapur yang penting bisa masak. Nah, sehingga Anda punya duit untuk menabung, untuk mengumpulkan kembali usaha-usaha untuk segera melunasin utang-utang KPR Anda. Apalagi kalau sobat-sobat atau para milenial yang mungkin takut dengan riba, nah, dan sudah terlanjur membeli rumah dengan KPR, ya inilah saatnya untuk udah tidak melakukan, memperhatikan rumah kita lagi, kita renovasi sebagus-bagusnya, tetapi mari kita fokus untuk menyelesaikan hutang-hutang itu ya, dengan cara menabung setiap ada pemasukan ke rekening tabungan kita. Nah, itu. Nah, maka menurut saya sih, kalau kita punya rumah baru, apalagi rumah yang pertama yang KPR, pertama jangan pernah lakukan renovasi rumah besar-besaran ya. Menjadikan rumah kita itu sebagai rumah idaman, sehingga Anda harus mengeluarkan uang besar lagi, tak peduli uang itu dari hutang lagi ya. Istilahnya bangun rumah, beli rumah dengan utang, renovasi dengan utang. Udah klop susahnya nanti ya. Sudah klop susahnya gitu loh. Nah, malah alangkah bagusnya kalau misalkan Anda punya uang lebih, disimpan, kemudian kalau sudah terkumpul bisa jadi untuk investasi lain, beli tanah di sebelah kita, di sebelah Anda, atau beli investasi lain
yang mungkin akan bermanfaat. Dan bisa jadi atau bisa juga Anda manfaatkan untuk melunasi sebagian KPR Anda. Jadi bank-bank itu juga ada program, kalau misalkan Anda punya KPR 300 juta, kemudian Anda setelah sekian tahun ya, punya uang tabungan 100 juta. Nah, Anda bisa gunakan uang itu untuk menurunkan outstanding pinjaman. Ya, jadi misalkan 200 sudah diangsur-angsur 3 tahun. Misalkan sisa pinjaman Anda 250 juta misalkan. Nah, Anda punya tabungan 100 juta lagi. Dikasih ke bank, bank saya mau melunasi sebagian. Maka 250 dikurangi 100 akan sisa berapa tadi? 100 juta, 150 juta. Nah, itu lebih bagus itu loh dari sisi keuangan Anda daripada Anda paksakan lagi untuk merenovasi rumah. Nah, saya juga punya pengalaman dan ini saya lakukan juga ketika saya membeli rumah di Depok. Saya pun tidak melakukan renovasi yang besar-besaran ya. Jadi saya cuma renovasi secukupnya. Kemudian alhamdulillah waktu itu saya 2 tahun kemudian saya jual, saya pindah ke Jakarta, saya beli yang lebih besar, kemudian saya renovasi secukupnya, saya beli lagi, pindah lagi ke tempat yang lebih bagus dan lebih besar, dan itu saya lakukan 3 kali. Alhamdulillah hasilnya rumah kita selain tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai rumah investasi. Nah, tetapi kalau Anda melakukannya itu renovasi besar-besaran di satu tempat rumah Anda itu bukan lagi menjadi rumah investasi tetapi rumah konsumtif yang memuaskan perasaan Anda, memuaskan, mohon maaf, hawa nafsu Anda, menikmatin hidup dan sebagainya. Nah, saya tidak melarang bahwa orang ingin menikmati hidupnya dengan rumahnya, dengan keindahannya, tetapi maksud saya itu boleh dilakukan ketika uang Anda cukup, Anda tidak membiayainya dengan hutang. Nah, demikian Sobat Jamu Times. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi jika Anda merasa ini memang bermanfaat, silakan di-like dan di-share atau ditekan loncengnya, di-subscribe. Mudah-mudahan jika ada informasi terbaru dari saya, Anda akan mendapatkan informasi yang pertama. Jangan lupa pula jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu insya Allah saya akan jawab pertanyaan Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.